Baik teman-teman, saya mulai aja karena sudah jam 7 ya teman-teman ya. Hari ini kita sudah masuki, sesi ke-6 teman-teman, di mana sesi ke-6 ini teman-teman nanti melanjutkan kembali ya untuk, proposal penelitiannya. Oke, kita akan coba melanjutkan kembali untuk materi kita yaitu pengujian hipotesis lalu kemudian kesimpulan dan saran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, malam teman-teman mahasiswa sekalian, selamat malam di, tempat, saya ya teman-teman ya, di bagian barat teman-teman tepatnya. Eee, di malam ini kita akan coba melanjutkan kembali untuk materi kita seputar pengujian hipotesis yang sebelumnya teman-teman, sudah mengerjakan proposal penelitiannya ya, dan memang banyak sekali, revisi atau, perbaikan-perbaikan yang harus teman-teman lakukan, gitu. Meskipun, teman-teman merevisinya itu tidak, bisa langsung hari itu juga saya perbaiki ya teman-teman ya, melainkan di tugas berikutnya. Nah, di hari ini kita akan coba membahas putar pengujian hipotesis. Oke, kita akan coba, lanjutkan dulu untuk materi kita, pengujian hipotesis. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman, mendapatkan sebuah data yang kemudian teman-teman nanti akan olah, yang berkaitan dengan, kuantitatif ya atau kuanti ya teman-teman ya. Maka teman-teman di sini bisa atau dapat memvisualisasikan dengan, tampilan yang cukup beragam ya teman-teman ya, tergantung dari data yang ingin kalian visualisasikan. Ada yang berupa, diagram garis ya teman-teman ya, kemudian diagram batang, terus kemudian diagram, scatter ya ini ya, kayak semacam, plot scatter atau sebaran teman-teman, lalu, diagram lingkaran teman-teman. Dan ini disesuaikan untuk data yang nanti teman-teman itu akan coba teman-teman visualisasikan. Jadi, berbeda-beda teman-teman kebutuhannya, gitu. Kapan kita menggunakan diagram lingkaran, kapan kita menggunakan diagram batang ataupun garis teman-teman. Oke, kita coba, lihat untuk distribusi skor seperti ini. Data yang Anda peroleh dari sebuah survei, terutama yang respondennya cukup banyak, seringkali mempunyai pola tertentu yang bisa dibaca ketika Anda menyusun data tersebut dengan cara tertentu. Nah, kalau teman-teman menggunakan metode kuantitatif ya atau kuanti, maka pasti dan erat kaitannya dengan, responden di sini ya atau, datanya itu berupa angka ya teman-teman ya. Namun data yang berupa angka tersebut, teman-teman harus coba bisa mendeskripsikan atau menggambarkan nantinya. Dengan apa? Ya dengan, visualisasi yang, menarik teman-teman, yang mudah dibaca. Kemudian nanti di sana di tabel-tabel, mohon maaf, di diagram-diagram yang teman-teman sajikan itu tuh harus diberikan sebuah, deskripsi atau keterangan. Jadi nggak bisa nih hanya misalnya perbandingan skor TOEFL, terus kemudian urutan ke nilai TOEFL itu nggak bisa seperti ini aja. Jadi, eee, visualisasi yang ada di sini teman-teman, teman-teman harus berikan, pengertiannya atau deskripsinya, mohon maaf, deskripsinya bukan pengertiannya ya. Misalnya berdasarkan pada gambar 3.1 ya, gambarnya tentang apa? Misalnya gambar 3.1 perbandingan skor TOEFL, maka, teman-teman coba, terangkan, dinarasikan gitu, diceritain gitu teman-teman. Berdasarkan gambar 3.1 perbandingan skor TOEFL di atas, diperlihatkan misalnya, nilai TOEFL sekian, terus kemudian pada urutan ke sekian gitu. Jadi supaya si pembaca tersebut atau si penguji nanti itu dapat dengan mudah membaca data kalian, gitu teman-teman. Tetap harus kita coba berikan, deskripsinya, teman-teman coba menceritakan kembali gitu, apa yang teman-teman dapat gitu. Oke, saya coba lanjutkan lagi teman-teman. Nah, ini contoh untuk yang, ini distribusi skor ya teman-teman ya. Kalau ini dia distribusi normal untuk gambarannya seperti ini teman-teman ya. Ini simpangan ya.
simpangan, 2 distribusi norma dengan rata sama dan simpang baku berbeda. Nah, modelnya seperti ini. Nah, disesuaikan apakah teman-teman membutuhkan, cara penyajian datanya itu, cara memvisualisasikan apakah dengan menggunakan ini atau yang ini, gitu. Disesuaikan nanti teman-teman ya. Karena kalau saya pribadi untuk, penulisan-penulisan yang saya lakukan itu lebih ke, metode saya itu lebih ke deskriptif teman-teman ya, deskriptif kualitatif maksud saya. Itu, kayak kualitatif deskriptif maksud saya, teman-teman. Jadi saya lebih suka bercerita dengan memberikan narasi-narasi, kemudian tujuan pustaka yang, banyak ya. Terus kemudian saya coba ceritakan dengan, deskripsi yang panjang atau paragraf yang sangat-sangat panjang. Kalaupun saya memberikan atau mencoba memvisualisasikan data saya, itu nggak terlalu ini ya teman-teman ya, tidak terlalu kompleks atau rumit seperti teman-teman menggunakan metode kuantitatif. Oke, saya lanjutkan lagi teman-teman. Tinggal disesuaikan saja nanti. Pemilihan prosedur statistika. Dua asumsi yang paling umum digunakan. Dua asumsi yang dua asumsi yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut. Data mempunyai aras, interval atau rasio. Maksudnya data ini bisa ada bagaimana saya ada jaraknya gitu teman-teman. Ada aras itu apa? Maksudnya ada jangkauan gitu teman-teman. Misalnya interval dari 1 sampai sekian gitu. Jadi ada yang bisa dihitung. Dua asumsi yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut ya. Data mempunyai aras, interval, atau rasio macam-macam ya. Kemarin sudah kita bahas, ada aras interval, terus kemudian rasio. Kemarin ada berapa ya teman-teman ya, yang, sudah kita coba pelajari. Data mempunyai karakteristik distribusi normal, yaitu memiliki titik tertinggi yang ada di tengah distribusi dan memenuhi tingkat kemiringan, nilai skewness dan kurtosis tidak melebihi batas tertentu. Seperti ini teman-teman, kalau teman-teman itu mempunyai, eh, apa namanya, simpang baku atau teman-teman mendapati area data yang memang itu perbedaannya itu terlalu jelas gitu teman-teman di sini. Yang tadinya awalnya segini kok langsung turun seperti ini gitu. Berdasarkan, temuan teman-teman yang teman-teman coba memvisualisasikan dengan diagram model seperti ini. Yang ada yang model skewness ini ya, simpang baku ini teman-teman. Nih, nilai skewness dan kurtosis ini teman-teman. Oke, baik kita lanjut lagi di sini. Statistika deskriptif. Nah, yang tadi saya sampaikan teman-teman, jadi teman-teman di sini, meskipun teman-teman itu sudah mendapati hasilnya, dia kan berupa angka ya kan teman-teman kan, karena kuantitatif ya kan. Maka teman-teman itu nggak bisa, harus coba menarasikan, harus bisa menceritakan gitu. Berdasarkan temuan yang teman-teman, temukan, misalnya nih, teman-teman mendapati hasilnya itu 90% atau 80% atau 100%, teman-teman nggak bisa itu, angka tersebut itu harus dijelaskan 100% itu kenapa, gitu, dari mana, kok bisa seperti itu. Kalau nggak seperti itu nanti akan bagaimana dampaknya, gitu teman-teman. Ya ini, memang kita tahu bahwa, eee, orang itu kan akan lebih mudah ketika teman-teman berikan visualisasi seperti ini, gitu. Mereka, akan lebih mudah untuk memahaminya, tapi perlu gitu, untuk kita mencoba menjelaskan kembali, gitu teman-teman, temuan teman-teman itu dengan, membuat sebuah, paragraf gitu. Harus bisa dideskripsikan gitu, secara detail gitu teman-teman. Ya ini kan, orang awam pun pasti melihat gitu dari sini ya teman-teman, terus kemudian naik ke atas gitu kan. Baru melihat secara sekilas gitu teman-teman, terus kemudian scatters, sebaran ya teman-teman ya. Terus kemudian ini diagram batang, terus kemudian kenapa ini ada ada, diagram batang yang paling tinggi gitu, kenapa gitu kan. Mereka memiliki kesimpulan sendiri, sekilas melihat, hasil visualisasi dari, diagram yang teman-teman buat sekilas sekilas ya kan, mereka punya kesimpulan sendiri gitu. Nah, untuk lebih detail maka teman-teman harus bisa mendeskripsikan gitu.
Oke, dari gambar yang teman-teman berikan. Statistika deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk membuat ringkasan dari data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi terkait fitur-fitur tertentu dari data yang ada. Dalam statistika deskriptif, fokusnya adalah pada data, bukan pada veubah atau variabel kemarin ya, teman-teman ya. Statistika deskriptif akan memberikan informasi yang diperlukan kepada peneliti atau membaca laporan penelitian tentang kesan pertama yang akurat tentang datanya seperti apa. Nah, teman-teman tadi yang sudah saya bahas, statistika deskriptif akan memberikan informasi yang diperlukan kepada peneliti atau baca laporan penelitian tentang kesan pertama yang akurat tentang datanya itu seperti apa. Ketika si pembaca ya atau penguji nanti membaca proposal kalian berupa diagram tersebut, mereka kan sebelumnya sudah langsung dapat membuat sebuah kesimpulan, teman-teman. Tapi dengan adanya narasi yang kalian buat berupa paragraf itu, tentu mereka itu akan lebih paham lagi dari data yang teman-teman suguhkan itu. Gitu. Beberapa statistika deskriptif yang sering ingin dilihat oleh peneliti adalah pusat kecenderungan atau sentra tendensi, ukuran variabilitas data, dan perbandingan nilai standar. Ketiga hal ini dijelaskan sebagai berikut. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nih, nah yang ini nih. Oke, ini kenapa dia bisa naik seperti ini? Langsung fokus gitu mereka itu. Terus kemudian diagram batang ini kok dia berada di posisi paling tinggi gitu kan? Ini berkaitan dengan variabel apa gitu kan? Nah ini kemudian sebaran, kenapa dia ada yang sendirian di sini ya teman-teman ya? Nyebar secara terpisah gitu. Nah yang ini itu akan jadi sudut pandang dari si eh, ini suatu hal yang memang langsung menjadi pusat perhatian gitu teman-teman. Oke, dari si pembaca nanti itu. Yang yang kemudian dia bisa menarik kesimpulan nantinya. Meskipun kesimpulannya itu sementara, teman-teman. Ukuran pusat kecenderungan. Pusat kecenderungan adalah data dengan nilai tertentu yang menjadi pusat dari data lain. Dalam statistika, hal ini disebut dengan istilah ukuran pusat kecenderungan, yakni teknik yang digunakan untuk menentukan pusat kecenderungan tersebut. Ada 3 ukuran pusat kecenderungan yang sering digunakan, yakni rata atau mean, kemudian nilai tengah atau median, teman-teman, dan nilai yang paling sering muncul atau modus. Untuk ketiga ukuran pusat kecenderungan ini, nilai tengah mengharuskan kita untuk mengurutkan datanya secara urut atau di sini ya, urut naik atau ascending, teman-teman. Simpang rata adalah nilai tunggal yang diperoleh dari penjumlahan antara nilai mutlak atau absolut dari selisih nilai setiap data dengan rata. Kemudian simpang baku merupakan ukuran variabilitas yang lebih banyak digunakan dibandingkan dengan simpang rata, teman-teman. Untuk ini ukuran variabilitas data, yang ini ukuran pusat kecenderungan, teman-teman ya. Jadi kalau di ukuran pusat kecenderungan ini ada mean, itu rata-rata ya teman-teman ya. Terus kemudian median itu nilai tengah, terus kemudian ada modus, angka atau nilai yang sering muncul. Nah ini saya rasa teman-teman sudah cukup paham ya, mean, median, sama modus, teman-teman. Di Excel pun juga ada untuk fitur min, median, sama modus, teman-teman. Dan kalau di sini bisa kita lihat, nilai tengah mengharuskan itu mengurutkan data secara urut naik, ascending. Kalau ascending kan kita dari yang paling kecil kemudian ke yang paling besar ya, atau abjad itu pengurutannya ascending itu dari A ke Z, teman-teman. Eh, Lawannya itu descending, teman-teman. Dimana kalau descending itu dari yang paling besar ke yang paling kecil kalau angka. Misalnya dari 10, 9, 8 sampai ke 1. Kalau huruf atau abjad itu dari Z ke A, kebalik dia. Oke. Baik, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nilai standar. Seringkali kita dihadapkan pada beberapa kelompok data yang masing-masing mempunyai distribusinya sendiri. Untuk memahami informasi berasal dari distribusi yang berbeda, diperlukan suatu metode untuk membandingkan distribusi yang berbeda tersebut, yakni nilai atau skor standar, teman-teman ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Eh, Teman-teman itu kalau ingin membuat diagram terus kemudian mencoba untuk memvisualisasikan
variabelnya itu harus jelas nanti atau peubahnya ya. Misalnya ini kan nilai TOEFL, terus kemudian urutan ke. Nilai TOEFL ini kan kalau TOEFL itu kan kita itu berapa? 500 ya teman-teman ya. Macam-macam ya. Saya coba ambil yang di sini aja ya. 500 kan teman-teman kan. 500 untuk skor paling tinggi. Itu tuh. Terus kemudian di sini teman-teman bisa melihat untuk urutan ke-nya. Dari sini bisa kita lihat bahwa urutan ke ada variabel urutan ke terus kemudian nilai TOEFL. Kemudian di sini juga hasil apa nih? Hasil respondennya. Antara variabel ini yang sebelah kiri dengan yang di bawah ini disesuaikan gitu dengan dengan data yang kalian dapati pada saat riset nanti. Misalnya yang ini contoh, misalnya yang ini ada cacah responden terus kemudian umur responden teman-teman. Cacah responden berdasarkan umur. Jadi harus jelas di sini teman-teman ya. Yang ini jangan main asal memberikan pelabelan seperti ini. Ada maksudnya. Itu teman-teman. Oke. Nih, maksud saya yang ada di sini nih, teman-teman. Oke, nilai standar tadi. Seringkali kita dihadapkan pada beberapa kelompok data yang masing-masing mempunyai distribusi sendiri. Untuk memahami informasi yang berasal dari distribusi yang berbeda, diperlukan suatu metode untuk membandingkan distribusi yang berbeda tersebut, yakni nilai atau skor standar. Statistika inferensial, prosedur statistika untuk generalisasi disebut juga dengan statistika inferensial. Secara singkat, statistika inferensial punya dua fungsi utama, yaitu untuk membuat estimasi populasi berdasarkan sampel acak, kemudian untuk menguji hipotesis berbasis statistika. Estimasi populasi berdasarkan sampel acak. Estimasi statistik parameter populasi didasarkan pada asumsi bahwa sampelnya dipilih secara acak dan mewakili keseluruhan populasi. Hanya ketika kita memiliki sampel acak yang representatif, kita bisa membuat estimasi yang masuk akal tentang seberapa dekat hasil prosedur statistika memperkirakan beberapa parameter populasi. Jika sampel tidak dipilih secara acak sehingga tidak representatif mewakili populasi, karena pemilihannya mengandung bias, maka hasil prosedur statistika kita merupakan cerminan yang buruk dari populasi yang daripadanya sampel diambil, teman-teman. Oke, kita coba cermati dulu ya. Prosedur statistika untuk generasi disebut dengan statistika inferensial. Secara singkat, statistika inferensial mempunyai dua fungsi utama, yaitu untuk membuat estimasi populasi berdasarkan sampel acak. Oke, ini teman-teman, kita lihat estimasi statistik parameter populasi didasarkan pada asumsi bahwa sampelnya dipilih secara acak dan mewakili keseluruhan populasi. Hanya ketika kita memiliki sampel acak yang representatif. Jadi teman-teman kan misalnya nih, teman-teman menggunakan teknik metode kuantitatif ya, teman-teman ya. Dan teman-teman mendapati sampel kalian itu banyak gitu. Kan kemarin sudah ya ada 100, 500 atau bahkan sampai 5.000 ya kemarin ya teman-teman ya. Kita bisa mengambil sekian persennya ya. Misalnya 100 itu kita ambil berapa gitu ya, supaya dari populasi itu kita ambil misalnya sampel berapa gitu. Misalnya kita ambil sekian persen, misalnya 20%-nya aja gitu kan. Kemarin sudah saya bahas teman-teman. Teman-teman coba buka kembali untuk yang survei teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kalau seandainya kalian memiliki datanya itu banyak ya teman-teman ya. Populasi populasinya itu banyak kan kan nggak semua kalian coba apa namanya, coba tanya satu-satu ya, misalnya kalian coba riset di sebuah kelas ya teman-teman ya, satu kelasnya itu di sebuah sekolah satu kelasnya itu katakan 30 ya teman-teman ya, sedangkan total kelasnya itu ada sekitar 5 kelas gitu. Kalian nggak perlu nih eee, melakukan wawancara di halo? Dimatikan dulu ya. Baru dulu ya, nah asal kapotan nggak kayaknya. Kenapa? Ayo. Kapotan bego nih.
Orang aktif video ini. Oh. Sesuatu dulu. Oke, baik, saya lanjutkan lagi teman-teman. Nah, misalkan teman-teman itu tadi, mencoba untuk melakukan wawancara ya. Di teman-teman sebenarnya nggak ingin melakukan wawancara itu untuk semua, siswa teman-teman. Tapi teman-teman bisa karena apa? Karena keterbatasan waktu ya teman-teman ya. Jadi yang kira-kira mewakili gitu. Supaya nanti datanya itu nggak samar, supaya nanti datanya nggak abu-abu, kalau di sini sebutannya bias ya teman-teman ya, di sini. Sampelnya dipilih secara acak dan mewakili keseluruhan populasi, tapi teman-teman ambil yang kira-kira, eee, sampel dari populasi tersebut, dari tiap kelas tersebut itu yang memang, si siswanya ini gampang untuk diwawancara, gampang untuk kita tanya, si respondennya ini, gitu teman-teman. Yang memang itu ya, mewakili dari untuk tiap-tiap kelas gitu, supaya datanya itu solid gitu, supaya datanya itu bagus. Nggak bias. Hanya ketika kita memiliki sampel acak yang representatif, kita bisa membuat estimasi yang masuk akal tentang seberapa dekat hasil prosedur statistika memperkirakan berapa parameter populasi gitu. Kan populasi, populasi itu ibaratnya satu kelas tuh, oke, populasi ya kan. Kemudian kita atau teman-teman itu nggak perlu mewawancarai itu. Iya, setiap kelas itu nggak perlu semuanya, gitu, karena akan membutuhkan waktu, gitu. Kita ambil nyomot gitu, teman-teman ambil berapa, misalnya dari 30 orang, teman-teman ambil berapa gitu, yang kira-kira mewakili, terus kemudian teman-teman lihat orangnya itu, mudah nggak sih untuk ditanya-tanya, mereka itu memberikan umpan balik yang baik, bagus nggak sih, itu nanti. Nah, itu teman-teman coba pilih nanti, gitu. Misalnya dari 30 teman-teman ambil sekitar 15 atau 20, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jika sampel tidak dipilih secara acak, sehingga bentar, kita bisa jika sampel tidak dipilih secara acak sehingga tidak representatif mewakili populasi karena pemilihannya mengandung bias, maka hasil produk statistika kita merupakan cerminan yang buruk dari populasi yang, daripadanya sampel diambil gitu, teman-teman. Jadi teman-teman harus coba, apa tadi ya, mengambil datanya itu nggak perlu semuanya dari populasi yang sudah ada, gitu. Cukup beberapa aja nanti. Saya lanjutkan lagi. Dari central limit theorem, kita mengetahui 3 hal. Rata yang kita peroleh dari jumlah tak terbatas sampel acak akan bentuk distribusi normal. Rata dari distribusi rata sampel ini sama dengan rata populasi yang daripadanya sampel diambil. Dengan kata lain, notasinya seperti ini ya teman-teman ya. Dengan kata lain, rata populasi sama dengan semua rata sampel. Simpang baku dari distribusi rata sampel berkaitan langsung dengan simpang baku dari peubah atau variabel yang telah diukur. Peubah atau variabel yang semua ratanya sudah kita hitung untuk keseluruhan populasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian hipotesis. Nah, dari teknik metode kuantitatif tadi itu, teman-teman. Teman-teman itu nanti akan berkaitan dengan angka, terus kemudian pengujian yang sifatnya itu statistik ya, teman-teman ya. Karena nanti di sana teman-teman ya teman-teman itu melakukan survei, terus kemudian membuat angket, teman-teman. Terus kemudian ya kemarin kan sudah kita bahas juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman nanti akan ajukan. Biasanya itu modelnya itu tertutup, beda dengan model penelitian secara kualitatif, deskriptif ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman untuk perhitungan memang teman-teman harus detail ya, teman-teman ya. Terus kemudian harus bisa mencoba mendeskripsikannya, gitu kan. Mencoba menceritakannya, gitu teman-teman. Dengan, angka-angka yang kalian dapati tadi itu. Sebenarnya kalian nyamannya di mana nih? Kalian menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif?
gitu. Disesuaikan aja namanya di mana gitu. Saya pun juga terkadang menggunakan teknik metode kuantitatif hanya memang untuk nggak terlalu ini ya, kalau saya, nggak terlalu dalam banget, gitu loh. Kalaupun saya diharuskan untuk menampilkan data yang berkaitan dengan angka, pun nggak sekompleks yang tadi, teman-teman. Harus menggunakan teknik seperti ini tadi yang simpang baku, simpang rata itu ya teman-teman ya. Karena memang saya nggak terlalu menyukai untuk teknik, metode kuantitatif itu namanya. Saya biasanya itu paling hanya menampilkan, data-data yang memang, cukup mudah dibaca aja sih teman-teman, nggak terlalu kompleks, gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Pengujian hipotesis di sini ya. Hipotesis penelitian adalah dugaan, masuk akal, tebakan yang berdasar prediksi yang didasarkan pada teori atau empiris. Satu-satunya tujuan hipotesis penelitian adalah memberikan kerangka kerja yang logis untuk memandu seorang peneliti saat merancang penelitian dan proses pengumpulan datanya. Yang pertama yaitu memahami signifikansi statistik, kemudian uji signifikansi. Nah, kalau hipotesis itu sendiri kan kemarin sudah kita bahas juga, hipotesis ini kan dugaan sementara, teman-teman ya. Dugaan sementara, tapi dugaannya ini bukan berupa dugaan yang asal gitu, teman-teman ya. Melainkan dugaan atau, tebakan sementara yang nanti itu bisa kita uji secara keilmuan atau secara empiris, bisa dibuktikan gitu. Kemarin kan teman-teman, mau membuat apa, aplikasi pembayaran ya, eee, pembayaran SPP ya, terus kemudian kita akan coba, membuatkannya ke dalam sebuah sistem ya kan, atau ke dalam sebuah aplikasi teman-teman ya. Teman-teman kan bilang bahwa dengan adanya aplikasi ini, maka, produktivitas dari instansi atau sekolah tersebut dapat akan, meningkat ya teman-teman ya. Maksudnya akan lebih baik gitu, dibandingkan pembayaran, SPP itu dilakukan secara manual, gitu teman-teman. Nah, teman-teman bilang bahwa akan meningkatkan, produktivitas, ya kan. Itu bisa nggak sih diuji gitu kan? Eee, Katanya dengan adanya aplikasi yang teman-teman buat, nanti dapat meningkatkan produktivitas dari, instansi tersebut, gitu. Nah ini teman-teman kan memang teman-teman bilang seperti itu, tapi itu juga bisa diuji kan. Maksudnya, dugaan yang teman-teman, berikan ya, ketika teman-teman mempropos atau mengusulkan pembuatan aplikasi tersebut itu bisa diuji gitu teman-teman, secara empiris ya dengan apa? Ya dengan aplikasi yang teman-teman buat tadi itu. Pakai apa bikin aplikasinya? Ya kan pakai program yang teman-teman sudah pelajari, jelas gitu teman-teman, gitu. Atau teman-teman kemarin bahkan saya coba, bisa nggak teman-teman ini, mengusulkan saya membuat motor terbang ya kan, teman-teman ya. Bisa aja teman-teman dengan menggunakan, bantuan drone misalnya, dengan model motor seperti itu, tapi ada 4 buah, drone ya, yang membantu atau berapalah seperti itu. Maksudnya masih bisa kita nalar gitu teman-teman. Meskipun itu dugaan, masih bisa kita uji gitu. Meskipun ya mungkin aja dari pengujian itu bisa gagal, ya wajar teman-teman. Nggak harus yang namanya eksperimen atau uji coba itu kan pasti ya teman-teman ya. Ada, yang berhasil pas sekali pengujian, ada yang gagal ya kan teman-teman kan. Oke, hipotesis ini bukan asumsi teman-teman ya. Asumsi itu kan apa? Itu kan, asumsi, pendapat ya, pendapat dari teman-teman, gitu. Mirip seperti dengan opini, gitu. Oke, lemah dia kan. Opini, terus kemudian asumsi itu kan, asumsi kan dugaan sementara tuh kan, yang memang pembuktiannya itu nggak ya hanya berasumsi aja, gitu. Terus kemudian argumen, argumen ini agak lebih naik lagi nih, teman-teman. Eee, Argumen itu pendapat yang memang teman-teman mengklaim, ya ini harus ada pembuktiannya, tinggal nyari argumennya itu benar atau enggak, teman-teman harus bisa membuktikannya nih, itu agak naik lagi gitu kan. Terus kemudian hipotesis kan yang paling tinggi kan, urutannya tuh. Oke, kita lihat, memahami signifikansi statistik dan uji signifikansi, kita lihat.
Oke. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Satu-satunya tujuan hipotesis penelitian adalah memberikan kerangka kerja yang logis untuk memandu seorang peneliti saat merancang penelitian dan proses pengumpulan datanya. Yang tadi saya singgung ya teman-teman ya. Hipotesis ini kan dugaan sementara yang bisa diujikan. Kalau aplikasi, ya teman-teman ya, kalau tadi bisa meningkatkan produktivitas di instansi tersebut dengan adanya aplikasi ya, cara bikinnya itu bagaimana aplikasi itu? Kan teman-teman di sini melakukan riset atau eksperimen ya, meneliti metode proposal penelitian ini teman-teman neliti gitu. Untuk mewujudkan aplikasi itu kan teman-teman bikin dulu latar belakangnya ya kan, terus kemudian rumusannya, kemudian batasannya, ruang lingkup ya, supaya si penguji atau si pembimbing ya atau si pembaca itu nggak kemana-mana nanti. Jadi skupnya kita persempit gitu. Jadi ada panduannya gitu teman-teman. Oke. Untuk membuat laporan ini teman-teman nggak asal gitu. Jadi nggak kayak dokumentasi gitu teman-teman. Nggak bisa, nggak seperti itu. Kita lebih tertata nanti. Baik, teman-teman. Nah, di sini saya coba lanjutkan lagi untuk eh, pembahasannya ya. Pembahasan berikutnya itu seputar kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini cukup bervariasi ya teman-teman ya. Untuk di beberapa kampus memang model kesimpulan ini ada yang berupa narasi atau paragraf yang dideskripsikan paragraf atau berupa poin-poin kayak gitu. Kemudian saran juga sama nih. Itu. Biasanya di skripsi atau tugas akhir ya atau proposal di bagian bab penutup itu terbagi dua dia. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini bisa dijadikan dua pilihan atau dua poin. Bukan dua pilihan ya, dua poin. Yang pertama itu misalnya kalau bab penutup itu bab berapa? Bab 5 ya. Oke, misalnya 5.5 terus kemudian penutup, kemudian 5.1 kesimpulan, kemudian 5.2 saran. Ada yang dibuat seperti itu dia outline-nya, ada yang langsung. Oke, di kesimpulan dan saran itu ada yang langsung dia langsung dinarasikan paragraf gitu. Oke. Analisis hasil. Analisis hasil adalah bagian dari artikel atau laporan penelitian yang digunakan untuk melaporkan hasil atau temuan penelitian. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah artikel atau laporan penelitian karena pada bagian inilah peneliti mengkomunikasikan atau menjelaskan hasil penelitian kepada pembaca. Secara singkat, bagian ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian yang menjelaskan hasil penelitian dan bagian yang mendiskusikan hasil tersebut. Nah, teman-teman, di bab 4 kali ya, di bab 4 ya, hasil hasil dan pembahasan ya, teman-teman ya. Nanti saya coba cek deh, hasil dan pembahasan. Kan kalau di bab 1 kan pendahuluan, terus kemudian eh, tinjauan pustaka ya, teman-teman ya, atau tinjauan pustaka ya, atau metode penelitian ya, teman-teman ya. Terus kemudian di bab 3 itu pembahasan, teman-teman. Kemudian di bab 4 biasanya itu eh, hasil penelitian dan pembahasan. Terus kemudian di bab 5 itu penutup. Oke. Polanya seperti itu, tapi sekali lagi outline di tiap kampus itu agak sedikit berbeda, teman-teman. Oke. Nah, kita coba lihat di sini ya, analisis dan hasil di sini. Nah, di analisis hasil ini maksudnya teman-teman. Teman-teman di sini itu teman-teman sudah tahu dari hasil penelitian yang teman-teman coba lakukan riset itu di sana. Ditulis hasil penelitian teman-teman itu apa? Misalnya, kalau di bab 4 ya udah 4.1 hasil penelitian. Nanti di sana tuh banyak tuh kalian coba mendeskripsikannya ya berupa paragraf ya kan di sana tuh panjang lebar. Hasilnya dulu, teman-teman. Oke. Hasil dari penggunaan aplikasi SPP yang telah dikonversi ke dalam sebuah
sistem ya, yang tadinya berupa masih manual, terus kemudian coba teman-teman konversi ke dalam sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi SPP berbasis apa nih misalnya, berbasis web misalnya. Itu seperti apa sih hasil yang didapat tuh teman-teman? Itu di sana dijelaskan, dielaborasi lagi gitu, didetailkan teman-teman. Nah, kemudian nanti ada yang namanya pembahasan nih teman-teman nih. Tadi kan analisa hasil ya, terus kemudian ada pembahasan. Ini lebih detail lagi untuk pembahasan untuk mendapatkan si hasil tadi itu, hasil penelitian itu teman-teman. Oke, bagian ini merupakan bagian yang penting dari sebuah artikel atau laporan penelitian karena pada bagian ini peneliti mengkomunikasikan atau menjelaskan hasil penelitian kepada pembaca. Nih, secara singkat, bagian ini terdiri atas dua bagian, yakni bagian yang menjelaskan hasil penelitian dan bagian yang mendiskusikan hasil tersebut. Jadi, biasanya ya, itu hasil dan bahasan. Hasilnya dulu nih, teman-teman terangkan, itu agak nggak terlalu banyak ya. Cuma pembahasan untuk mendapatkan si hasilnya itu bagaimana, itu teman-teman jelasin gitu. Jelasin panjang lebar, gitu. Jelasin lagi. Detailin, gitu. Dibuat detail. Itu ya teman-teman ya. Oke, misalnya seperti ini. Untuk membuat aplikasi SPP tadi itu, teman-teman itu kan nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk aplikasi itu ada ya kan. Nah, asal usulnya ini kan harus ada gitu. Di bab 2 di studi pustaka ya, di metode penelitian itu kan ada studi pustaka, kajian pustaka. Teman-teman bahas misalnya kalau aplikasi ini dibikin berbasis web, bahasa program yang dipakai apa, ya kan? Terus kemudian nanti menggunakan database jenisnya apa, SQL atau apa, teman-teman. Nah, nanti di pembahasan itu teman-teman detailin itu posisi posisi dari aplikasi itu yang di bagian mananya. Misalnya database, bikin aplikasi SPP kan teman-teman pasti membutuhkan database ya kan, untuk siswa-siswinya ya kan, nanti untuk kalian masukkan gitu. Tipe data yang nanti akan dipakai ya kan, misalnya kalau nama itu apa, tipe data yang biasanya yaitu string ya kan, terus kemudian kalau angka, nah kita menggunakan integer biasanya atau ID ya, integer ya. Numerik itu kan ya maksudnya ke integer tadi itu ya. Terus kemudian string. Kalau di SQL dia varchar ya kan teman-teman kan. Nah, itu kan nanti teman-teman bahas, didetailin lagi. Kalau di tinjauan pustaka itu kan berdasar penelitian terdahulu, terus kemudian pengertian-pengertian ya kan. Nah, di pembahasannya itu kalian coba detailin lagi tuh di sana. Itu di bagian mananya. Maksud saya di detail itu kalian menjelaskan secara langsung si eh, apa tadi namanya itu, si misalnya bahasa program yang saya pakai PHP itu di bagian mananya dari aplikasi kalian gitu. Oke, seperti itu gitu. Jadi bukan pengertian PHP lagi, enggak, pengertian PHP kan udah kita bahas, kita nggak perlu itu. Sekarang di mananya, misalnya di bagian programnya di sebelah mana gitu. Nah, terus kemudian nanti kalian bikin, misalnya kan berkaitan dengan database, otomatis kalian bikin ERD-nya ya kan, Entity Relationship Diagram, itu kan. Terus kemudian kalian bikin alurnya ya kan, alur pembayaran sebelum dan sesudah pada saat implementasi aplikasi SPP tadi itu bagaimana perbedaannya. Flowchart-nya oke lah, secara garis besar aja ya, secara generalnya ya. Teman-teman bikin flowchart-nya. Tentu kalau untuk tingkat sarjana, ya jangan flowchart doang. Ya kurang teman-teman, jangan flowchart aja. Melainkan teman-teman menggunakan UML, Unified Modeling Language ya kan. UML teman-teman pasti sudah belajar ya kan. Gitu. Bikin kotak gitu kan. Terus kemudian persegi panjang, bulat itu apa. Gitu kan. Terus nanti kalian buatkan use case diagram. Kalian buatkan activity diagram. Kalian buatkan deployment diagram. Kalian buatkan sequence diagram. Itu ya teman-teman ya. Berdasarkan aplikasi yang kalian bikin. Gitu. Ya memang panjang lebar gitu teman-teman. Nah, kalau saya lihat teman-teman, untuk proposal penelitian yang teman-teman buat, yang tadi saya omongkan, yang tadi saya bicarakan itu untuk tugas akhir atau skripsi teman-teman ya, memang agak sedikit panjang lebar. Kalau untuk proposal ini lebih singkat dia,
itu, proposal atau, apa namanya, usulan, penelitian itu nggak usah terlalu panjang, teman-teman ya. Tapi, memang ini ya, isinya itu berupa harapan, gitu ya kan. Iya dong, karena kan teman-teman nggak tahu hasil jadinya itu bakalan seperti apa, gitu. Teman-teman tuh mengusulkan, gitu. Ini ibaratnya tuh teman-teman ngerayu seorang investor gitu. Teman-teman kemudian melakukan pitching, presentasi gitu. "Ini loh Pak, saya, punya ide ini," gitu. "Bapak mau nggak sih ngedanain?" Gitu kan. Dengan, ide yang saya berikan seperti ini. Pada saat teman-teman presentasi, melakukan pitching, itu kan nggak semuanya ya kan. Nggak semuanya kalian omongin. Soalnya apa? Kalian kan dikasih waktu biasanya, gitu. Ya nggak mungkin juga investor yang dia kan, apa ya, waktunya dia kan terbatas teman-teman, gitu. Nggak mungkin kalian omongin semuanya, gitu. Jadi sama, di proposal penelitian ini, teman-teman coba ikuti outline yang, sudah diberikan oleh kampus. Ya outline-nya saya belum ngecek ya untuk pustaka universitas terbuka atau, library-nya itu teman-teman. Teman-teman kan pasti bisa ngakses ya kan di sana kan. Ada buku panduannya ya kan. Saya kira nggak terlalu berbeda jauh dengan outline yang diberikan, meskipun tadi saya cek memang untuk outline-nya itu hanya sekedar di bagian cover-nya aja ya teman-teman ya. Tapi kan, kalau kalian lihat lagi setiap kali ada tugas di sana itu dikasih penjabarannya kan, tugas satu itu ngapain, tugas 2 itu ngapain, tugas 3 itu ngapain, ya kan di sana kan? Itu udah ada kayak, ya teman-teman tuh diberikan seperti kerangka, outline yang memang, kalian bisa ikuti, gitu. Jadi jangan terlalu, menyimpang terlalu jauh gitu teman-teman. Jadi saya ngoreksi ya berdasarkan, outline yang saya dapati dari kampus itu, dari kampus kalian, gitu. Jadi jangan terlalu jauh gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya supaya nggak melebar ke mana-mana di sini. Secara singkat, bagian ini terdiri atas dua bagian, yakni bagian yang menjelaskan hasil penelitian dan bagian yang mendiskusikan hasil tersebut. Sekali lagi ya, di sini ya teman-teman ya, untuk proposal ini, teman-teman nggak perlu secara detail, tapi cukup gitu. eh, si pembimbing kalian itu paham, kalian ini sedang mengusulkan apa sih, riset kalian ini sedang berbicara tentang apa, gitu. Nanti kalau sudah masuk ke tugas akhir atau skripsi, baru tuh didetailin yang tadi saya panjang lebar tadi itu tuh. SQL-nya pakai apa, terus kemudian dibikin IRD-nya, dibikin UML gitu. Nah, untuk di proposal ya mungkin cukup flowchart, sudah cukup gitu. Atau teman-teman nggak perlu flowchart juga boleh deh, tapi teman-teman harus bisa menceritakan atau mendeskripsikan, menarasikan teman-teman ini sedang meriset apa. Bagian hasil penelitian. Pentingnya menulis bagian hasil penelitian dengan baik. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, Anda harus menghindari penggunaan data yang tidak penting. Informasi yang disampaikan pada latar belakang yang Anda uraikan di bagian pendahuluan harus mampu memberikan pembaca konteks atau penjelasan tambahan yang diperlukan untuk memahami hasil penelitian yang disajikan pada BHP. Bagian hasil penelitian. Nih, teman-teman. Kemarin sudah saya singgung bahwa di bab 1 itu kan ada yang namanya bab satu kan latar belakang ya, bab satu mohon maaf, bab satu pendahuluan terus kemudian latar belakangnya. Ini penting banget nih teman-teman ya. Di bab satu teman-teman, umumnya itu ada, eee, latar belakang teman-teman di sini. Ada latar belakang, terus kemudian teman-teman kenapa, mengambil, riset tersebut ya, apa yang melatar belakangi teman-teman itu, mengambil riset tadi tentang pembayaran SPP secara sistem tadi itu, atau secara online tadi itu. Ini kan ada yang melatar belakangi, itu. Ya mungkin teman-teman bisa bilang bahwa saat ini kan modelnya sudah, apa, teknologi sudah semakin berkembang, terus kemudian internet juga didapatkan, didapatkan dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang ya kan. Teman-teman kan karena memiliki, smartphone ya kan, atau ponsel pintar teman-teman, di sana kan. Itu bisa menjadi, eee, latar belakang teman-teman. Sebentar teman-teman ya. Baik.
saya lanjutkan lagi. Nah, itu di pendahuluan itu ada latar belakang penting banget tuh. Alinea atau paragraf pertama ya teman-teman. Terus kemudian di paragraf berikutnya teman-teman, atau teman-teman di latar belakangnya itu, Pak, saya lebih dari 2 paragraf nih ya silakan aja nggak apa-apa. Itu yang pertama. Terus kemudian eh, berikutnya adalah state of the art, teman-teman. Penelitian yang teman-teman lakukan itu harus didukung dengan penelitian terdahulu, gitu. State of the art ini semacam tren penelitian. Eh, apa ya? Iya ya, saya menyebutnya tren aja deh untuk kalian itu lebih mudah untuk memahaminya. Sebenarnya bukan trennya, tapi yang lagi kalau sekarang kan di teknologi IT itu kan sedang hype-nya nih untuk AI. Nah, ini nih state of the art di di era sekarang nih AI itu atau kecerdasan buatan atau machine learning ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus mendapatkan state of the art dari penelitian yang teman-teman lakukan, paragraf berikutnya. Gitu. Pada penelitian terdahulu telah dilakukan implementasi penelitian yang sama ya, yang teman-teman lakukan, yaitu penggunaan pembayaran atau apa? Pembayaran SPP secara online dengan menggunakan bahasa program apa nih. Nah, teman-teman nanti coba gunakan dengan bahasa program yang beda, misalnya seperti itu. Oke, itu state of the art-nya. Kasih 1 atau 2 jurnal biasanya itu. Nah, 2 jurnal lah, gitu teman-teman. Jadi jangan 1 jurnal, ya 2 jurnal misalnya. Tapi beda-beda ya. Kadang kampus itu ada yang minta 5 gitu. Kemudian berikutnya adalah metode yang nanti teman-teman pakai, gitu kan. Metode, terus kemudian di sana tujuan teman-teman melakukan penelitian ini, gitu kan. Metodenya nanti pakai apa, itu di paragraf berikutnya atau alinea berikutnya tuh. Dan di alinea berikutnya nih, oke, yang paling terakhir yaitu adalah harapan. Oke. Harapan dengan adanya penelitian ini teman-teman ini bakal dapat apa nih? Gitu, atau instansi tersebut itu dapat apa? Gitu. Harapan. Jangan teman-teman sampaikan hasilnya itu di bab 1 pendahuluan itu, jangan disampaikan di sana. Gitu. Jadi awal yang tadi latar belakang, terus kemudian state of the art-nya penelitian terdahulu, kemudian metode penelitian yang teman-teman pakai, nanti tujuan. Oke, terus kemudian ya nanti metode tujuan manfaat ya di sini. Kemudian yang terakhir ini adalah harapan. Oke. Ya jelas dong. Di bab 1 pendahuluan, teman-teman masa iya ngasih langsung hasil penelitiannya kan nggak mungkin. Harapan, ekspektasi kalian gitu. Nih, pentingnya menuliskan bagian hasil penelitian dengan baik. Kenapa? Karena di latar belakang nanti itu, teman-teman, di bab 1 itu nanti nyambung sama ke bab 5 penutup gitu, atau bab 4 penutup. Oke. Nanti dari sana digabung itu nanti jadi abstrak, teman-teman. Oke, kita lihat lanjutkan dulu ya. Anda harus menghindari penggunaan data yang tidak penting. Informasi yang disampaikan pada latar belakang yang Anda uraikan di bagian pendahuluan harus mampu memberi pembaca konteks atau penjelasan tambahan yang diperlukan untuk memahami hasil penelitian yang disajikan pada BHP bagian hasil penelitian. Teman-teman lihat korelasinya nggak? Kalau kalian coba relate ya, ada relasinya. Nggak relate nih, gitu kan. Kalau anak-anak di zaman kalian itu, seumuran kalian. Teman-teman ada korelasinya nggak? Nih, ada nih teman-teman nih. Bab 1 sama bab hasil penelitian, bab 4 ya. Jadi kalau skripsi itu kan ada yang 4 bab, ada yang 5 bab, teman-teman. Gitu. Yang tadi saya singgung, teman-teman, di bab 1 pendahuluan itu kan kita bahas latar belakang. Ada ekspektasi ya kan di paragraf terakhir tuh kan, alinea terakhir, ekspektasinya kalian, teman-teman. Itu kan nanti mau pastikan di afirmasi lagi. Di di kita lihat di sini. Pada pada latar belakang yang Anda uraikan di bagian belakang harus mampu memberi pembaca konteks, penjelasan tambahan yang perlu untuk memahami hasil. Ini harus nyambung ke hasil kalian nanti. Ekspektasi yang kalian tulis tadi, harapan tadi itu kira-kira gimana? Memenuhi nggak? Gitu. Jadi kayak apa sih namanya bahasanya?
Saya jadi kehabisan kata-kata. Meng-cross-check, saling meng-cross-check gitu, teman-teman. Mencoba untuk si paragraf, bab pertama nih, dengan si hasil analisisnya atau hasil penelitian nih, itu saling meng-cross-check gitu. Bener nggak sih pembuktiannya ada nggak sih? Kayak gitu. Korelasinya itu ada, teman-teman, gitu. Jadi begini, teman-teman, pada saat kalian menulis jurnal, pada saat kalian menulis skripsi, dosen penguji atau dosen pembimbing itu cukup melihat di bagian latar belakang aja atau bab satu. Menarik atau enggak, gitu ya. Menarik atau enggaknya, itu ketahuan semua penelitian itu akan seperti apa, gitu. Dan yang lebih, ini lagi ya teman-teman ya, si penguji itu teman-teman, sebenarnya itu dapat dengan mudah itu membaca abstrak kalian, gitu. Makanya saya suruh kalian itu benerin tuh bab satu supaya nggak berantakan. Eee, outline-nya seperti apa, Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan tadi itu, teman, atau kemarin sudah saya singgung yaitu IMRAT ya, Introduction Method itu kan. Nah itu, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau di jurnal-jurnal itu reviewer itu kan, nge-review ratusan jurnal ya, teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat, masa iya mereka punya waktu untuk nge-review, apakah mereka nggak punya kehidupan lain selain nge-review? Banyaknya jurnal yang masuk ke mereka, teman-teman. Mereka cukup melihat jurnal aja itu udah, mereka cukup melihat bagian abstrak aja udah ketahuan, teman-teman, gitu. Nggak perlu masuk ke bagian latar belakang, kelamaan, gitu. Makanya nanti kalau kalian itu bagus di latar belakang, terus kemudian dapat di penutupnya ya, udah enak ngerjain abstrak itu, gampang. Makanya abstrak itu dikerjain terakhir, itu. Oke, teman-teman? Nah, saya lanjutkan lagi ya, di sini ya. Oke, harus mampu memberi pembaca konteks atau penjelasan tambahan yang diperlukan untuk memahami hasil penelitian yang disajikan. Jadi ada kalanya si pembaca atau si penguji itu dia melihat latar belakang kalian, harapannya itu kalian nulis seperti ini, loh kok beda dari hasil yang kalian dapetin, gitu. Kan ketahuan kalian nggak paham itu apa yang kalian teliti itu kan. Kalian asbun, asal bunyi, atau omdo, omong doang, atau omon-omon, kan? Kan nggak bisa. Seperti itu. Segala sesuatunya itu harus bisa dibuktikan secara empiris, ya kan? Karena kalian calon, eh, sarjana, gitu. Yang dinilai itu bukan 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 hasil akhirnya, melainkan, prosesnya itu, teman-teman. Gitu, untuk mendapatkan hasilnya itu. Jadi kan akal kalian, otak kalian itu kan secara bisa dikatakan itu dituntut untuk berpikir secara kritis, tersistematis gitu, runut dan runtut gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu, teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi. Struktur dan pendekatan. Untuk sebagian besar format laporan penelitian, ada dua cara untuk mempresentasikan dan mengatur BHP. BHP ini ya, ini saya back dulu deh. Disingkat ke stop, back dulu. Bagian hasil penelitian ya, BHP, bagian hasil penelitian. Untuk sebagian besar format laporan penelitian, ada dua cara untuk mempresentasikan dan mengatur tadi bagian hasil, penelitian. Yang pertama adalah sajikan hasil diikuti dengan penjelasan singkat tentang temuan. Sebagai contoh, Anda mengamati beberapa hipotesis yang Anda ajukan ternyata ditolak. Pada bagian hasil, Anda bisa menuliskan bahwa sebuah hipotesis berdasarkan analisis data ditolak. Tetapi ketika Anda menjelaskan alasan bahwa sejumlah hipotesis yang Anda ajukan ditolak, tempat yang tepat adalah pada bagian diskusi yang biasanya mengikuti bagian hasil penelitian, teman-teman. Biasanya itu kan kalau di bab bab 1 ya, di bagian hipotesis ya kan. Di sana kan ada hipotesis 0, hipotesis 1, hipotesis 2 seperti itu, teman-teman. Itu. Oke, misalnya kalian punya berapa hipotesis nih? 5 atau berapa? Ya, itu kan nanti ada kalanya nggak semuanya keren banget gitu kan kalau, eh, benar adanya seperti itu ya kan. Nah, di sini, eh, teman-teman bisa jelaskan gitu.
Tetapi ketika Anda ingin menjelaskan alasan bahwa jumlah hipotesis yang Anda ajukan ditolak, tempat yang tepat adalah pada bagian diskusi yang biasanya mengikuti bagian hasil penelitian. Jadi teman-teman, di bab 4 itu ya, atau saya nggak bilang babnya deh, di bagian hasil penelitian, terus kemudian pembahasan itu, kalian coba terangkan berdasarkan hipotesis yang kalian buat gitu. Dijelasin lagi gitu teman-teman. Itu di sini. Di sini kan sajikan hasil diikuti dengan penjelasan singkat tentang temuan ya kan. Sebagai contoh, Anda mengamati beberapa hipotesis, kalian memiliki beberapa hipotesis ya kan, hipotesis 0 sampai berapa 5 misalnya. Hipotesis itu oke, sebenarnya gini, dugaan sementara itu ya, yang kalian katanya dengan adanya ini bakalan seperti ini, dengan adanya ini bakalan seperti itu. Nah, dugaan-dugaan itu benar gak sih? Gitu, maksudnya seperti itu. Itu kalian jelasin tuh. Oke, di bagian hasil penelitian tadi ya, kalian jelasin. Sajikan satu bagian sajikan satu bagian tertentu dari BHP, bagian hasil penelitian, dan kemudian berikan penjelasan skupnya. Diikuti bagian lain dan penjelasan skupnya. Model penyajian ini lebih umum dipakai dalam laporan penelitian yang panjang yang memudahkan membaca memahami setiap temuan. Cara ini sangat membantu membaca untuk melihat kesimpulan singkat di bagian hasil dan hubungannya ke bagian diskusi. Jadi biasanya teman-teman ini kalau seandainya teman-teman itu memiliki hipotesis yang banyak tadi ya, misalnya dari H0, H1, H2, H3 sampai H5 misalnya, ya teman-teman coba jelaskan gitu. Atau teman-teman cukup satu aja, satu hipotesis ya, dan keuntungannya dengan satu hipotesis ini tuh, hipotesis berupa paragraf gitu, teman-teman bikin. Dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan tadi produktivitas dari sebuah instansi, terus kemudian dan membuat dari segi administrasi lebih transparan ya teman-teman ya, seperti itu ya kan. Dibuat paragraf seperti itu, terus kemudian didetailin. Nih, sajikan satu bagian tertentu dari BHP, bagian hasil penelitian, dan kemudian berikan penjelasan secukupnya, diikuti di bagian lain dan penjelasan skupnya. Model penyajian ini lebih umum dipakai dalam laporan penelitian yang panjang yang memudahkan pembaca memahami setiap temuan. Gitu. Cara ini sangat bantu membaca melihat kesimpulan singkat. Nah, ini teman-teman boleh menggunakan teknik yang mana nih? Silakan. Mau yang A atau yang B. Isi bagian hasil penelitian. Secara umum, konten bagian hasil penelitian harus mencakup beberapa unsur seperti dijelaskan berikut ini. Pengantar untuk memahami BHP, bagian hasil penelitian, dengan menyatakan kembali masalah penelitian yang ingin Anda selesaikan. Terus kemudian ringkasan temuan utama yang disusun dalam urutan logis, sesuai dengan metode yang Anda gunakan. Sebagai contoh, jika penelitian Anda menggunakan metode kuantitatif, misalnya survei, pertama kali Anda harus menunjukkan bahwa survei yang Anda gunakan adalah valid dan reliable. Setelah itu diikuti dengan menyajikan hasil analisis data yang sudah dilakukan. Kita coba telah satu persatu dulu ya. Pengantar untuk memahami bagian hasil penelitian dengan menyatakan kembali masalah penelitian yang ingin Anda selesaikan. Jadi, teman-teman, ketika membuat di bagian hasil penelitian, teman-teman itu coba bangun cerita atau narasi, deskripsikan kembali masalah yang teman-teman sedang sedang temui atau sedang diriset itu teman-teman. Untuk supaya ada gambaran, supaya si pembaca itu punya deskripsi. Meskipun secara umum ya, secara global ya, teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa lanjut ke yang B di sini. Baru dari sana teman-teman masuk ke dalam lagi. Nah nih, ringkasan temuan utama yang disusun dalam urutan logis sesuai dengan metode yang Anda gunakan. Sebagai contoh, jika penelitian Anda menggunakan metode kuantitatif, misalnya survei, dan seterusnya teman-teman. Kalau teman-teman itu, di sini kan katanya teman-teman itu menyatakan kembali masalah penelitian. Untuk pengantarnya teman-teman, sebenarnya langsung nggak masalah sih teman-teman sih. Atau bikin sedikit aja, satu paragraf aja teman-teman masalah, baru masuk ke pembahasan kalian. Itu metode yang kalian pakai itu apa. Terus kemudian tadi bahan-bahan yang kalian pakai, ya kan, dalam melakukan penelitian itu apa, itu kan. Ya kalau kuantitatif kan pakai survei ya kan, harus ada
Misalnya pakai Google Form ya kan, seperti itu teman-teman. Atau di sini teman-teman kalau memang kualitatif ya teman-teman kan pakai kajian pustaka ya kan, studi pustaka, otomatis referensi-referensi yang mendukung hipotesis teman-teman nantinya gitu. Oke, dijabarin. Jika diperlukan, Anda dapat menggunakan sajian non-tekstual seperti gambar, bagan, foto, peta, tabel, dan lain sebagainya untuk mengilustrasikan temuan. Ini balik lagi sih ke risetnya teman-teman gitu. Kalau nanti kan di sini juga ada misalnya tinjauan organisasi atau instansi ya. Nanti tinjauan, iya, struktur organisasi atau instansi ya kan biasanya di sana nggambarin struktur apa hierarki dari organisasi itu seperti apa, dari perusahaan itu seperti apa. Itu ngebantu juga. Terus kemudian foto saat di lapangan itu seperti apa, ya kan? Teman-teman saya satu atau dua foto gitu kan. Kalau aplikasi ya screenshot dari aplikasi yang kalian bikin ya kan, yang kalian buat itu. Nah, kalau bikin gambar terus kemudian tabel teman-teman ya, teman-teman tuh nggak bisa gambar aja itu nggak boleh itu. Misalnya di bab 4 ya, gambar 4.1, misalnya gambar hasil tangkapan layar aplikasi ya di bagian mana? Home. Berdasarkan gambar 4.1 di atas dijelaskan bahwa atau diperlihatkan bahwa seperti itu. Jadi nggak boleh nih gambar aja tuh nggak boleh atau tabel aja nggak boleh. Gambar habis itu dijelasin di deskripsi di bagian bawahnya atau di atas dulu terus kemudian di bawah gambar. Itu harus selalu ada deskripsinya. Gitu, harus ada ceritanya, harus dinarasikan gitu. Menggunakan sajian non tekstual seperti gambar. Ini yang ngebantuku si pembaca gitu untuk lebih memahami laporan kalian gitu, teman-teman. Jika ada penjelasan yang mengikuti hasil analisis, maka fokuskan pada hasil yang paling relevan dengan topik yang sedang diselidiki. Anda perlu mengingat lagi bahwa tidak semua hasil yang muncul dari metode yang Anda gunakan relevan untuk kasus tertentu. Panjang halaman bagian hasil penelitian tergantung dari jumlah dan jenis data yang harus Anda laporkan. Anda perlu mengingat bahwa yang dilaporkan adalah temuan-temuan yang penting sesuai pertanyaan penelitian yang Anda ajukan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Pak, kalau saya membuat sebuah kode program, ya, teman-teman bikin program, itu kan kodenya banyak tuh. Apakah itu nanti harus teman-teman tulis semua atau di-capture semua, ditangkap, jadikan tangkapan layar terus kemudian dimasukin ke dalam sebuah gambar gitu ya. Ini kan nanti bakalan banyak lampiran gambarnya gitu kan. Atau skrip kode kalian itu nanti bakalan banyak tuh berlembar-lembar ya kan. Apakah kalian masukkan semua? Enggak, teman-teman, yang relevan aja. Misalnya di bagian-bagian yang itu penting gitu. Misalnya di bagian pada saat di aplikasi itu fitur untuk mulai merekam, memasukkan atau menginputkan data dari si siswa ini ketika melakukan pembayaran. Kalian bisa jelaskan itu tangkap layar itu, ya kan? Maksudnya dari screenshot itu, kalian bisa jelaskan di sana. Terus kemudian di bagian apa lagi? Di bagian misalnya apa laporan misalnya. Kalian screenshot itu terus kemudian dijelasin. Jadi nggak semuanya kalian coba paparkan gitu nggak. Pada saat di hasil penelitian itu atau di pembahasan itu teman-teman. Karena akan terlalu panjang gitu. Sekilas aja, maksudnya yang paling penting aja, nanti di sana kalian bisa sisanya kalian bisa lakukan elaborasi lagi pada saat kalian presentasi atau ujian sidang nanti gitu. Maksudnya tuh bisa kalian omongin gitu, teman-teman. Jadi eh, yang sekiranya itu nggak bisa dituliskan secara panjang lebar, kalian bisa menjelaskannya nanti ketika ditanya gitu ya. Mau nggak mau memang kalian harus menguasai gitu kan. Kan skripsi kan ya artinya kalian maju sidang itu kan kalian siap gitu kan untuk ditanya gitu, teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini untuk berapa lembarnya terserah ya teman-teman ya. Kalau yang banyak ya nanti halamannya pun juga akan mengikuti gitu, teman-teman. Bagian diskusi.
Bagian diskusi digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan pentingnya temuan Anda berdasarkan hal-hal yang sudah diketahui tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. Bagian diskusi juga digunakan untuk menjelaskan pemahaman baru atau wawasan baru tentang masalah setelah Anda pertimbangkan dan menganalisis temuan tersebut. Yang pertama, tujuan bagian diskusi menjelaskan kembali masalah penelitian dan mengaitkannya dengan temuan utama. Kemudian yang kedua berikutnya B, menjelaskan makna temuan dan pentingnya temuan tersebut. Lalu berikutnya C, membandingkan temuan Anda dengan penelitian sejenis. Oke, saya back dulu ya teman-teman. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih. Nah, eh, di bagian pembahasan ini teman-teman bisa menambahkan ya teman-teman ya. Menjelaskan kembali masalah penelitian dan mengaitkannya dengan temuan utama, kemudian menjelaskan makna temuan dan pentingnya temuan tersebut, kemudian membandingkan temuan Anda dengan penelitian sejenis. Ini jelas banget ya teman-teman ya. Artinya hasil penelitian tersebut teman-teman, ini menjawab nggak sih dari yang teman-teman harapkan tadi itu, masalah yang teman-teman temukan itu, ngejawab nggak sih? Jadi di sana teman-teman harus bisa eh, mendeskripsikan lagi-lagi di sini. Teman bisa melihat ya di sini ya. Digunakan untuk menjelaskan pemahaman baru atau wawasan baru tentang masalah setelah Anda mempertimbangkan dan menganalisis temuan tersebut. Jadi kita mencoba memberikan wawasan atau memberikan insight ke si pembaca gitu teman-teman. Supaya mereka itu lebih mudah untuk memahami gitu. Ini berangkat dari mana nih? Problemnya ini dari mana gitu kan. Terus kemudian teman-teman mencoba memberikan sebuah solusi dan hasilnya ya kan, mendapati hasilnya ya kan. Ya kan? Menjelaskan makna temuan dan pentingnya temuan tersebut ya kan. Terus kemudian teman-teman coba mengcompare atau membandingkan dengan state of the art dari penelitian-penelitian terdahulu itu. Gitu kan kemarin tadi saya bilang pakai dua ya kan. Atau tiga referensi lah gitu teman-teman. Cuma maksud saya referensi yang kalian pakai itu bukan dua atau tiga aja ya. Referensi atau daftar pustaka kalian itu kan biasanya kan 10 atau 15 ya kan. Minimal ya kan teman-teman kan. Yang langsung memiliki hubungan dengan penelitian kalian itu biasanya itu akan ditanya itu sama si dosen pengujinya. Misalnya satu atau dua jurnal yang udah ada mirip dengan penelitian yang teman-teman sedang teliti saat ini. Biasanya seperti itu. Oke. Ya kalau misalnya pengertian PHP, pengertian VS Code itu kan bisa diambil dari jurnal-jurnal yang lain, teman-teman, gitu. Cuma penelitian ini yang state of the art ini, teman-teman, ini penting banget gitu. Kalian harus ada, gitu. Kan nggak tiba-tiba nih teman-teman ngusulin, yuk bikin penelitian aplikasi pembayaran secara online yuk. Pasti ada sebelumnya ada orang yang bikin ini, gitu. Nah teman-teman ini kira-kira ada novelty-nya nggak gitu, ada improvement-nya nggak, ada peningkatan nggak gitu, ada suatu yang baru nggak. Maksud saya suatu yang baru ini bukan kalian nemuin ya, untuk S1 S2 kan nggak sampai taraf segitu teman-teman gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang kedua, pentingnya bagian diskusi yang baik. Bagian diskusi sering dianggap bagian terpenting dari laporan penelitian karena bagian ini dianggap paling efektif untuk menunjukkan kemampuan Anda sebagai peneliti untuk berpikir kritis tentang suatu masalah, mengembangkan solusi kreatif terhadap masalah berdasarkan temuan, merumuskan pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang Anda teliti. Ini jelas banget ya teman-teman ya. Ini cara berpikir seorang sarjana itu udah mulai kelihatan nih. Kalian ditekan banget di sini nih. Kalian di apa nih ya? Dipaksa gitu untuk mencoba untuk berpikir secara kritis. Kalian mempertanyakan temuan kalian itu ada dampaknya nggak? Ada eh, peningkatannya nggak? Atau novelty-nya nggak? Gitu. Ya, caranya bagaimana? Ini disesuaikan dengan temuan kalian ya. Ini kan ada berapa mahasiswa nih? 20, 15 atau 20 mahasiswa ini beda-beda gitu. Kalian memang otak kalian ini diperas di sini gitu. Diperas, benar-benar diperas banget gitu, teman-teman. Kalian dituntut untuk berpikir kritis ya, teman-teman. Maksudnya di sini tuh harus apa jeli gitu untuk menganalisa sebuah permasalahan gitu ya, ya, dan ini kaitannya dengan fenomena yang nanti kalian akan alami di dunia nyata nantinya
gitu. Kalian itu akan merespon masalah seperti apa sih? Atau di tempat kerjaan deh, gitu. Kalian punya solusi apa sih? Ke sana sih, arahnya ke sana, gitu teman-teman. Cuma ini kan kalian dilatih dulu nih, teman-teman nih. Di pembuatan skripsi atau tugas akhir atau proposalnya dilatih dulu. Kalian dicoba, dituntut untuk berpikir kritis, terus kemudian mengembangkan solusi kreatif terhadap masalah berdasarkan temuan gitu kan. Kalau nanti di kerjaan kalian nemuin masalah ini, kalian harus ngapain? Gitu kan. Gitu. Terus kemudian dari sini kalian mencoba untuk mengusulkan sesuatunya ini kan mendapatkan ide hasil akhir ini kan kalian dapati berdasarkan hasil kalian berpikir secara tadi itu, dipers tadi itu, mendalam terkait dengan fenomena yang Anda teliti. Gitu, teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Isi bagian diskusi, kita lihat penjelasan hasil. Berikan komentar Anda tentang temuan yang Anda harapkan atau tidak harapkan. Berikan penjelasan lebih rinci untuk hal-hal yang sifatnya ekstrim, yakni temuan yang tidak diharapkan, misalnya hipotesis yang ditolak, atau hasil yang jauh lebih baik dari dugaan semula. Jika cukup memadai, Anda juga bisa menunjukkan pola atau kecenderungan dari hal-hal yang tidak biasa atau tidak diduga sebelumnya yang muncul dalam temuan Anda. Anda sebaiknya juga menjelaskan munculnya pola atau kecenderungan yang tidak terduga sebelumnya. Nah, jadi di sini teman-teman ya sekali lagi ya di sini teman-teman cocok nggak sih dengan dugaan-dugaan yang teman-teman buat di awal tadi itu, teman-teman. Kalau memang dugaan teman-teman itu kayaknya salah atau ada yang kurang, ya teman-teman bisa menjelaskan gitu. Dan di sini Anda tentang temuan yang Anda harapkan atau tidak diharapkan gitu di sini. Jadi ada kalanya hipotesis kalian itu ya beberapa terbukti, beberapa juga enggak ya teman-teman ya. Gitu. Nanti teman-teman bisa coba berikan di saran di bagian penutup itu. Saran penelitian untuk kedepannya itu seperti apa? Gitu. Oke, kita lihat ya. Lanjutkan kembali. Merujuk kembali ke penelitian sebelumnya. Temuan yang Anda hasilkan perlu dibandingkan dengan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Hal ini bisa digunakan untuk mendukung klaim Anda bahwa penelitian Anda lebih baik dalam hal tertentu dibanding dengan penelitian yang lain. Untuk hal ini Anda memang harus melihat kembali sumber pustaka utama yang sudah Anda kaji di bagian keaslian penelitian atau kajian pustaka, teman-teman. Jadi ada kalanya penelitian yang teman-teman buat itu terdapat kemiripan. Karena kan memang dari dua jurnal yang kalian jadikan referensi itu kan itu kalian coba bukan plagiasi nanti ya, bukan diduplikat ya, teman-teman. Tapi itu kalian jadikan referensi. Itu, teman-teman. Itu kan dia teman-teman jadikan acuan ya kan di sana kan. Referensi ya kan. Di sini kan. Perlu dibandingkan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Jadi ada peningkatan nggak? Ada kalanya penelitian sebelumnya itu menggunakan bahasa program. Penelitian sama. Dia bikin aplikasi SPP juga sama, persis. Tapi kalian mencoba untuk menambahkan. Misalnya kalau yang sebelumnya itu dia pakai PHP murni atau natif, kalian sekarang menggunakan program framework-nya, Laravel-nya. Itu nggak apa-apa, lebih bagus teman-teman. Itu. Ya memang kenyataannya seperti itu, bahwa penelitian atau riset teman-teman itu lebih baik gitu. Ada improvement, ada novelty-nya, itu ya teman-teman ya. Pemanfaatan hasil, Anda bisa menjelaskan pada bagian diskusi temuan yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Sebagai contoh, Anda bisa menuliskan mengusulkan rekomendasi yang dapat membantu berbagi suatu situasi atau merekomendasikan praktik terbaik. Penjelasan tentang hipotesis pada bagian ini dapat membuat klaim yang sifatnya umum yang dapat dibuktikan dengan penelitian selanjutnya. Jadi teman-teman, ini nanti masuknya ke bagian penutup ya kan, di kesimpulan dan saran ya kan teman-teman ya. Ini bisa dijadikan di saran nih, saran penelitian yang akan datang itu seperti apa gitu. Kan hipotesis teman-teman tuh kan ada yang nggak keklaim nih, ada yang nggak ada yang ditolak nih, teman-teman. Penelitian ini masih memiliki kekurangan di bagian mana dijelasin. Terus kemudian
harapan penelitian ke depannya, penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan apa gitu nanti. Gitu. Jadi kita harus apa di sini? Menuliskan lesson learned, mengusulkan rekomendasi gitu. Jadi kita harus memberikan saran gitu supaya ada apa? Ada peningkatan gitu. Yang tadinya aplikasi SPP itu dibuat hanya dengan menggunakan PHP, terus kalian itu pakai framework, terus ke depannya nanti pakai apa sebaiknya gitu. Saran sih. Itu teman-teman. Oke. Nah, baik, saya lanjutkan lagi ya di sini ya. Mengorganisir bagian diskusi. Yang pertama, A. Organisirlah bagian diskusi dengan pola piramida. Perhatikan konsistensi istilah dan mode narasi yang Anda gunakan. Saya langsung aja ya, langsung terangkan ya. Jadi teman-teman, kalau istilah-istilah asing ya, bahasa yang diakui PBB, Inggris, terus kemudian apalagi itu, ada beberapa lah. Itu formatnya harus cetak miring. Terus kemudian kalau kalian gunakan kata prototype misalnya, prototipe, itu kan bisa kalian bisa menggunakan prototype, prototipe, atau purwarupa gitu. Ini jangan ganti-ganti gitu. Kalau prototype ya udah dari awal sampai akhir itu prototype. Kalau ada purwarupa ya udah dari awal sampai akhir purwarupa. Supaya si pembaca nggak bingung gitu. Ada istilah-istilah itu harus diseragamkan gitu. Kadang kan ada satu apa? Dia memiliki beberapa istilah gitu, teman-teman. Satu apa ya? Satu huruf, satu kata, tapi dia memiliki beberapa istilah gitu kan. Jadi pilih, terus kemudian konsisten. Kemudian C, bagian diskusi biasanya dimulai dengan menyatakan kembali secara singkat masalah penelitian disertai dengan jawaban atas semua pertanyaan penelitian yang menyertainya. Ini saya kira teman sudah cukup paham ya di bagian ini ya. Kemudian yang D, bagian diskusi yang baik tidak hanya menjelaskan temuan yang diharapkan, tetapi temuan lain yang sifatnya tak terduga juga perlu dijelaskan. Sebelum mengakhiri diskusi, identifikasikan keterbatasan dan kelemahan potensial. Yang tadi saya sampaikan. Teman-teman, ini kekurangannya apa? Di aplikasi ini apa? Itu disampaikan aja. Gitu, teman-teman. Karena nggak mungkin teman-teman membuat aplikasi itu benar-benar sempurna itu nggak akan mungkin, sangat-sangat idealis ya teman-teman ya. Yang ada teman-teman nanti tugas akhir atau skripsinya teman-teman itu nggak selesai gitu. Oke, jadi kan kalau aplikasi apa namanya, aplikasi dirilis ya pada saat perilisan itu kan masih ada beberapa tahapan ya kan. Misalnya versi aplikasi tahap rilis 1 titik sekian ya kan. Buktinya kan sekarang teman-teman tahu bahwa di di handphone kalian itu pasti seperti aplikasi sosmed ya, Instagram, TikTok, atau Shopee misalnya toko online itu biasanya kan dia suka update ya kan, seminggu sekali lah biasanya atau berapa hari sekali gitu kan. Karena emang nggak langsung sempurna gitu. Jelas kita coba sampaikan bahwa aplikasi ini memiliki beberapa kekurangan di fitur ini nih. Maka untuk aplikasi penelitian kedepannya diharapkan kalian bisa terangkan itu. Nah, sebelum mengakhiri diskusi, identifikasikan keterbatasan dan kelemahan potensial yang tadi sudah saya singgung. Bagian diskusi harus diakhiri dengan ringkasan singkat dari implikasi utama atas temuan yang diperoleh terlepas dari signifikansi statistik. Teman-teman, di bagian kesimpulan, teman-teman, itu bisa teman-teman isi dari hasil penelitian yang tadi teman-teman dapetin. Cuma singkat aja, gitu. Kan kalau ini kan dia, nih, kesimpulan dan saran ya. Jadi kesimpulan itu perpaduan ya dari masalah problem yang kalian coba angkat, terus kemudian kalian coba apa, memberikan sebuah solusi yang nanti hasilnya ada tuh di sana. Diambil dari bab tadi hasil penelitian tadi itu dimasukin di sana. Loh Pak, banyak dong. Enggak, sedikit. Kalian ringkas tuh. Kalian ringkas. Kemudian jangan lupa tuh saran kan. Terus kemudian di bagian saran itu tadi, penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan, dijelasin. Kalau riset kalian masih ada kurang, dijelasin gitu. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, berapa, 1 paragraf lah gitu. Cerita. Sebenarnya kalau saya sih lebih suka paragraf dibanding poin-poin gitu, teman-teman.
Oke. Penulisan kesimpulan dan saran keterbatasan penelitian ya. Ada beberapa tipe keterbatasan, yakni keterbatasan rancangan penelitian, keterbatasan dampak, dan keterbatasan data atau statistika. Berikut ini dijelaskan beberapa tipe keterbatasan tersebut. Keterbatasan rancangan penelitian berkaitan dengan terbatasnya populasi yang tersedia atau terbatasnya prosedur yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Sebagai contoh, dalam sebuah survei, karena diperlukan responden yang mempunyai keahlian tertentu dan jumlahnya terbatas, situasi ini dapat menimbulkan terbatasnya populasi, sehingga pemilihan sampel menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Kalau penelitian kalian menggunakan metode ya, atau kuantitatif ya, teman-teman ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, dalam satu kelas kalian itu lihat nih, kira-kira siswanya yang cepat nangkep untuk diajak wawancara ya teman-teman ya, kalian bisa lihat, tanya gurunya gitu kan, untuk kita jadikan responden gitu. Oke, karena bisa menghambat ya teman-teman ya. Keterbatasan dampak berkaitan dengan terbatasnya dampak dari penelitian yang Anda lakukan, yang antara lain disebabkan karena populasi yang dipilih terlalu khusus atau karena terlalu fokus pada satu area tertentu. Kedua ini sesungguhnya menjadikan sampel tidak atau kurang variatif. Nggak boleh nih misalnya kalian ambil sampel itu apa namanya ya? eh Terlalu ini ya, maksudnya misalnya nih dalam satu kelas itu dia posisinya kalian coba ambil yang pinter-pinter aja, gitu. Kan nggak boleh, ya kan? Supaya kita tahu performa dari kelas itu, kita ambil random ya, lebih tepatnya random ya kan? Itu lebih adil, gitu, teman-teman. Oke. Nah, karena apa? Karena kalau terlalu fokus ya hasilnya juga bakalan kan teman-teman kalau ngambil orang-orang yang 3 besar misalnya kan, ranking 3 besar terus kan, otomatis kan hasilnya di tiap kelas kan juga pasti ya hasilnya akan seperti itu gitu, nggak terlalu berbeda jauh kalau kita ingin mengetahui performa atau dalam satu kelas ini kira-kira murid ini pintar-pintar gak sih gitu atau jauh dari benchmark yang telah ditentukan dari si sekolah itu, rata-rata nilai dari sekolah itu gitu teman-teman. Itu kan nggak adil teman-teman. Kalau makanya sekarang kelas unggulan itu kan di zaman saya masih ada teman-teman ya, tapi pas saya kelas 2 SMP, kelas 1 itu saya masih ada teman-teman kelas unggulan itu. Kelas 1 SMP, kelas 2 3 SMP itu baru itu udah nggak boleh diadain tuh. Gitu. Ya karena ngerasa nggak adil aja. Itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Keterbatasan data atau prosedur statistika berkaitan dengan jumlah data yang bisa dikumpulkan karena ukuran populasi memang sangat kecil, sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk menentukan sampelnya. Keterbatasan statistika berkaitan dengan tidak tersedianya atau kurang pahamnya peneliti dengan misalnya statistika non-parametrik dan prosedur statistika lain untuk ukuran data yang kecil. Nah, ini intinya berkaitan dengan metode kuantitatif data ini ya teman-teman ya. Kalau sampel yang kalian butuhkan itu eh, diambil dari populasi yang kecil ya otomatis hasilnya kurang efektif teman-teman. Kalau sampel yang kalian ambil itu terlalu mengkerucut hasilnya juga nggak adil ya kan teman-teman ya. Gitu. Oke. Jadi harus disesuaikan nanti. Ini keterbatasan penelitian ya masuknya ya teman-teman ya. Oke. Ketiga tipe keterbatasan yang dijelaskan di atas itu terkesan terlalu umum. Disadari atau tidak, ada cukup banyak contoh keterbatasan penelitian yang bisa ditunjuk secara lebih pasti. Beberapa di antaranya adalah 3 sebagai berikut: ukuran sampel, profil sampel, pemilihan metode penelitian, proses pengumpulan data, akses ke sumber pustaka, umur data, perangkat pengambil data, teman-teman. Oke, ini saya rasa nggak perlu saya terangkan, teman-teman ya, yang ini ya. Kesimpulan. Kesimpulan ditulis untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian Anda penting bagi mereka. Kesimpulan tidak hanya sekedar ringkasan temuan atau penulisan ulang masalah penelitian, tapi juga berisi sintesis poin-poin utama. Secara umum ada 2 variasi untuk menuliskan kesimpulan. Cara pertama adalah menulis kesimpulan menggunakan bullet list. Nih, yang setiap isiannya itu menjawab satu pertanyaan penelitian. Nih teman-teman. Jadi ada yang pakai list ya, bulatan-bulatan peluru ya. Cara kedua menulis
bentuk esai yang bisa terdiri dari satu atau beberapa paragraf. Ini cara yang sering saya lakukan, teman-teman. Kalau saya nulis jurnal pasti menggunakan teknik seperti ini. Tapi ada beberapa tugas akhir atau skripsi yang dia berupa list atau pakai peluru, bullet, gitu, poin-poin, gitu. Yang setiap isinya itu menjawab satu pertanyaan penelitian. Pentingnya kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang ditulis dengan baik memberi peluang kepada Anda untuk menunjukkan pemahaman Anda terhadap masalah penelitian secara keseluruhan. Beberapa peluang tersebut antara lain berikut ini. Menyajikan kata akhir pada masalah yang Anda tuangkan dalam sebuah artikel atau laporan penelitian. Meringkas pemikiran Anda dan menyampaikan implikasi yang lebih besar dari studi yang baru saja Anda selesaikan. Menunjukkan pentingnya ide Anda, memperkenalkan kemungkinan cara berpikir baru atau memperluas cara berpikir tentang sebuah masalah penelitian. Intinya di kesimpulan ini teman-teman ini menampilkan hasil ya, teman-teman ya. Terus kemudian menampilkan juga kekurangan dan saran ke depannya. Itu sih di sana, teman-teman. Struktur dan gaya penulisan kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan yang menarik dan mudah dipahami pembaca, sebaiknya Anda mengikuti beberapa aturan umum. Antara lain sebagai berikut, tuliskan kesimpulan Anda dalam gaya bahasa sederhana dan kalimat-kalimat yang jelas. Tunjukkan bahwa kesimpulan tidak hanya sekedar menulis ulang temuan penelitian atau diskusi Anda. Kemudian tunjukkan peluang untuk penelitian di masa depan atau future works jika pada template artikel yang Anda tulis tidak mempunyai bagian saran. Bagian saran akan dijelaskan pada subbab C. Jadi di penutup nih teman-teman, kesimpulan itu bisa dijadikan satu gitu dengan saran berupa paragraf ya teman-teman ya. Tapi di beberapa skripsi atau tugas akhir itu dia dipisah. Membuat kesimpulan yang baik masih Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Kesimpulan sebaiknya berisi narasi yang menjelaskan bahwa Anda sudah menjawab setiap pertanyaan penelitian, meskipun mungkin ada yang tidak sesuai harapan awal. Dengan kata lain, jika Anda mempunyai beberapa pertanyaan penelitian, maka setiap alinea pada kesimpulan bisa digunakan menunjukkan jawaban atas setiap pertanyaan penelitian disertai dengan penjelasan singkat. Tuliskan kembali beberapa hasil analisis, statistik, dan fakta yang penting untuk mendukung argumentasi Anda dalam menjawab setiap pertanyaan penelitian. Argumentasi ya, teman-teman ya. Oke, argumentasi ini teman-teman harus cari buktinya nih, karena dia sudah di atas asumsi. Ya, teman-teman ya. Dia harus ada buktinya. Teman-teman berargumen, otomatis harus klaim. Harus bisa mengklaim buktinya mana. Gitu. Kutiplah pendapat ahli yang relevan dengan yang ingin Anda tulis dalam kesimpulan sebagai pengantar dari kesimpulan tersebut. Contoh kesimpulan dalam bentuk esai. Ada 2 paragraf. Penelitian ini mengusulkan model untuk mengukur keterlibatan siswa dalam aspek yang ditinjau, seperti materi tutorial atau desain media, tetapi memerlukan mereka secara keseluruhan. Dalam model ini, perilaku pengguna dimanifestasikan sebagai keterlibatan. Teori flow dianggap tutorial daring. Model ini tidak secara khusus menunjukkan secara terperinci mengaruhi model yang diusulkan dengan tantangan dan keterampilan dimanifestasikan sebagai persepsi tentang panjang halaman dan pengetahuan sebelumnya. Dalam hal desain tutorial daring, kedua perubahan ini dimanifestasikan sebagai manfaat yang dirasakan dan biaya yang harus dibayar oleh siswa yang mengikuti tutorial daring. Ada 6 hipotesis yang diuji dan semuanya didukung oleh data yang dikumpulkan. Secara khusus, pengetahuan sebelumnya dan persepsi kesesuaian panjang halaman dipengaruhi oleh persepsi kemudahan navigasi. Persepsi kemudahan navigasi berpengaruh positif terhadap sikap arah tutorial daring yang kemudian mempengaruhi keterlibatan secara positif. Dalam hal teknologi, mempengaruhi keterlibatan data yang dikumpulkan dan dihipotesiskan menunjukkan bahwa manfaat dan biaya memengaruhi keterlibatan masing-masing secara positif dan negatif. Jadi problemnya di sini teman-teman, di sini problem dan masalah itu dicoba disinggung meskipun sedikit teman-teman, diikuti dengan kutipan atau teman-teman merujuk dari seorang pakar misalnya ya. Misalnya teori flow dianggap tutorial daring ya, seperti itu ya teman-teman. Sedikit aja kutipan secara tidak langsung teman-teman ya. Terus kemudian baru argumen-argumen teman-teman itu teman-teman tuangkan. Ya kan teman-teman kan dibikin hipotesis tuh di awal tuh kan hasilnya dikasih tahu gitu.
Penulisan sitasi dan daftar pustaka, ini saya kira teman-teman sudah paham banget. Saya biasa pakai Mendeley, teman-teman. Sitasi adalah bagian yang ditulis pada bagian tertentu dari proposal atau laporan penelitian yang mengutip karya orang lain. Karya orang lain yang dikutip bisa berupa ide, teori, opini, temuan penelitian, sembarang fakta, gambar, tabel, data statistik, bagan, dan informasi non-tekstual lainnya yang Anda gunakan atau adaptasi dan berasal dari karya orang lain. Sembarang informasi yang tidak banyak diketahui oleh umum, kutipan dari ucapan atau tulisan orang lain, di jurnal atau referensi yang kalian atau buku yang kalian baca, si penulis itu mengutip lagi dari penulis lain. Itu maksudnya, teman-teman. Parafrase atau menulis ulang dari ucapan atau tulisan orang lain. Sinonim nih, kalau kalian nanti menggunakan Turnitin, kalian harus mencari persamaan ya dari kata itu karena eh, ketika nanti dicek plagiasi itu teman-teman ya, kan sekian persen ya, 20 atau 25% ya. Kemiripan kata itu pasti akan terdeteksi ya teman-teman ya. Perbendaharaan kata kalian itu harus apa diperkaya lagi gitu teman-teman. Oke, diparafrase, ditulis ulang. Bentuk lain yang belum termasuk dalam kelompok di atas. Oke. Daftar pustaka atau referensi adalah daftar semua pustaka yang disitasi pada bagian tertentu dari proposal dan atau laporan penelitian. Pustaka dapat berupa artikel penelitian dan telaah artikel yang ditulis dalam jurnal atau proceeding seminar, buku yang dapat berupa buku teks dan laporan, situs web dari berbagai organisasi atau individu yang memuat informasi yang relevan untuk penelitian Anda, meskipun biasanya tidak ada proses telaah teman sejawat atau peer review. Kalau untuk situs ya, tapi hindari blog sama Wikipedia ya. WordPress blog itu jangan. Pak, kalau saya butuh data misalnya, oke, kata data itu boleh silakan. Maksudnya yang kira-kira kredibel ya, teman-teman ya, gitu. Dari situs-situs resmi, gitu. Majalah, buletin, surat kabar, artikel yang ditulis di sini juga jarang yang melalui proses telaah teman sejawat. Jadi begini teman-teman ya, kalau saya biasanya itu nyuruh lewat jurnal aja gitu, jurnal Sinta gitu ya. Terus kemudian jaraknya itu 5 tahun lah, oke. Jangan terlalu tua juga. Kalau 5 tahun jaraknya ya kita 2006 ya, jadi 2021 ya teman-teman yang kali ya. Itu minimal untuk referensi yang bisa kalian pakai. Gambar, foto, bahkan tabel atau informasi non-tekstual lainnya untuk menggunakan informasi non-tekstual dalam tulisan Anda. Seringkali Anda perlu mengetahui perlu tidaknya minta izin dari pemilik asli informasi non-tekstual tersebut. Makanya saran saya sih, jurnal sih lebih aman sih teman-teman. Jangan main comot ya gambar orang lain tuh di di internet. Takutnya nanti kalian kena hak cipta. Komunikasi personal, informasi yang berasal dari komunikasi langsung dengan seseorang juga bisa menjadi sumber pustaka dengan menyebutkan identitas personal tersebut meskipun terlebih dahulu Anda harus minta izin jika ingin menuliskan identitas orang tersebut. Ini jarang banget sih teman-teman yang ini. Oke, kalau saya menggunakan jurnal ya udah referensi yang saya ambil itu berasal dari jurnal itu. Sitasi dan daftar pustaka tidak hanya sekedar pelengkap laporan penelitian, tetapi memiliki beberapa kegunaan antara lain. Yang pertama, memenuhi persyaratan etika penulisan karya ilmiah, yakni untuk menghindari adanya plagiat. Yang kedua, memberikan kredit kepada ide atau konsep yang diusulkan oleh penulis yang terkait dengan penelitian Anda. Kemudian yang ketiga, meyakinkan pembaca bahwa informasi tertentu yang disitasi diambil dari sumber yang dapat dilacak kembali. Yang keempat, menunjukkan bukti kedalaman dan keluasan bacaan Anda. Yang kelima, memudahkan baca untuk melokalisir pustaka dengan lebih mudah. Jadi intinya teman-teman, di sini tuh pembimbing atau penguji itu melihat kalian hasanah atau perbendaharaan pengetahuan kalian ini sejauh mana sih gitu. Suka baca nggak sih? Gitu teman-teman. Terus kemudian ketika nanti kalian ditanya gitu kan, jadi kalian itu jelas apa yang kalian katakan, apa yang kalian ucapkan itu rujukannya itu jelas referensi gitu. Kalau apa nih? Kalau kalau kita ya orang Islam itu hadis ya teman-teman ya. Jadi kan banyak tuh hadis-hadis palsu tuh. Jurnal-jurnal
yang kurang lah ibarat teman-teman. Atau kenapa teman-teman itu nggak boleh ngambil dari Wikipedia atau blog atau WordPress, itu kan opini, kebanyakan opini yang terlalu subjektif. Sama ya, kalau di agama Islam kan hadis ini dhaif, lemah, atau hadis ini benar-benar hasan, sahih, hasan hasan ya teman-teman ya. Itu ada rujukannya ini sampai kemana? Dirunut itu nanti bisa sampai sampai siapa yang bilang gitu. Kamu bisa bilang itu atas dasar apa? Gitu teman-teman. Itu. Oke. Padahal kan kita baru belajar, kok bisa mengklaim seperti itu? Ya otomatis ada yang ngasih tahu kita ya berupa bacaan tadi itu. Oh, ini Pak, katanya di jurnal ini bilang bahwa gitu kan. Itu bukan opini jatuhnya atau asumsi itu. Ya itu kan lemah ya kan. Kalau kalian lihat di sosmed itu kan banyak berita-berita yang memang mana nih katanya kalau makan ini bakalan kayak gitu, katanya kalau minum ini bakalan kayak gitu, ntar jadi sakit gitu kan. Mana nih jurnalnya nih? Itu kan. Pernah ya lihat seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi eh, ini harus ada yang ngedukung kalian, seorang pakar itu, teman-teman, yang memang sebelumnya sudah melakukan ini gitu. Mana nih sumber kalian tuh mana gitu. Oke, supaya nggak asal bunyi kalian. Cara mensitasi, teman-teman bisa lihat secara umum ada dua cara melakukan sitasi atau membuat kutipan. Cara yang pertama adalah mengutip langsung persis seperti yang tertulis dari sumbernya. Misalnya seperti ini. Menurut Santosa, struktur pohon ini nih. Struktur pohon ditulis ini disitasi langsung gitu. Atau teman-teman nanti bisa menggunakan sitasi tidak langsung ya. Cara yang kedua adalah dengan melakukan parafrase atau menulis ulang satu atau beberapa kalimat yang diambil dari sumber, kemudian ditulis dengan gaya bahasa yang berbeda, tapi substansinya sama. Gitu. Ini adalah teknik mensitasi secara tidak langsung dengan memparafrase. Ini kan kata si Santosa, struktur jaring punya kelebihan dibanding dengan struktur pohon. Ini ditulis sama nih, persis gitu. Berdasarkan penulis Santosa menulis di jurnalnya eh, seperti struktur pohon mempunyai keuntungan sama persis. Kalau yang ini enggak. Diparafrase sesuai dengan eh, bahasanya itu agak sedikit mirip ya. Karena kan tadi terkait dengan plagiasi teman-teman ya. Jadi pemilihan katanya itu kalian ganti, tapi isinya itu enggak berubah. Substansinya itu enggak berubah, teman-teman. Gitu. Oke, di panjang lebarin pun bisa. Kalau perbandaraan kalian tuh banyak, kosakata kalian tuh banyak gitu. Makanya terkadang saya berbicara tuh belibet. Karena apa? Karena di otak saya ini mana nih? Pemilihan kata saya harus tepat, diksi saya harus tepat nyampe ke kalian gitu. Apakah saya harus formal banget, kaku banget, atau saya menggunakan yang bahasa-bahasa yang memang umum atau yang agak lebih ya bahasa sehari-hari seperti atau kayak saya berikan tambahan doang seperti itu ketika ngajar teman-teman gitu karena saking padatnya gitu kalau nggak cepet-cepet saya omongin saya lupa gitu. Dua perbedaan cara menuliskan bagian sitasi pada sitasi langsung dan pada parafrase. Pada sitasi langsung, kalimat yang disitasi ditulis di antara tanda petik. Pada parafrase, tanda petik tidak diperlukan. Kalau kita petik ya, kalau kita ngutip dari bahasanya itu persis dari si pakar atau peneliti sebelumnya harus pakai petik jelas ya kan teman-teman kayak quote ya pakai petik ya. Kalau kutipan tidak langsung atau kalian melakukan parafrase jangan pakai itu. Paragraf aja. Pada sitasi langsung nomor halaman tempat kalimat yang disitasi berada harus ditulis. Pada parafrase nomor halaman tidak harus ditulis. Jenis sitasi secara umum ada dua jenis sitasi yakni menggunakan footnote dan endnote. Footnote dan endnote ini jarang saya temukan ya di tugas akhir yang saya bimbing itu teman. Footnote adalah penulisan sumber pustaka yang disitasi di bagian bawah halaman yang mensitasi sumber pustaka tersebut. Endnote adalah sumber pustaka yang disitasi di bagian akhir dari laporan penelitian, teman-teman. Oke, kita coba baca lagi. Footnote adalah penulisan sumber pustaka yang disitasi di bagian bawah halaman yang mensitasi sumber pustaka tersebut. Kalau kalian baca buku terkadang ada di
lembar itu juga, tapi di baris paling bawah ada catatan kecil, tulisan kecil. Ada angka juga ya, teman-teman ya. Nah, itu footnote. Endnote adalah sumber pustaka yang disitasi di bagian akhir dari laporan penelitian. Ya, daftar pustaka pada umumnya kalau yang ini. Oke? Bagian utama, ini footnote. Nih, teman-teman. Ini jarang banget ya. Kalau saya tugas akhir skrip jarang banget pakai ini. Rata-rata pakai ini. Teman-teman pun juga sama, pasti pakai ini. Gaya penulisan sitasi dan daftar pustaka macam-macam apa IEEE ya, teman-teman ya. Sesuaikan, nanti kalian diminta pakai style apa nih? Apa style, APA style itu ya, atau IEEE yang ini. Oke. Pakai Mendeley, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ribet. Apalagi Turnitin nanti kan. Kalian nggak pakai Mendeley, kagak bisa dikoreksi. Gaya penulisan sitasi IEEE atau Institute of Technical Engineer merupakan gaya penulisan sitasi banyak digunakan untuk bidang teknik dan teknologi informasi. Penulisan sitasi dengan gaya IEEE menggunakan nomor yang berurutan mulai dari dengan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Gaya apa? Perbedaan gaya IEEE dengan gaya apa adalah pada gaya apa penulis di sitasi disebutkan nama belakangnya disertai dengan tahun artikelnya. Nih, teman-teman. Ini IEEE cuma angka doang. Kalau ini dia ada si penulisnya sama tahunnya. Nih, jika sebuah pustaka ditulis lebih dari satu penulis, maka nama belakang dari semua penulis akan ditulis secara berurutan. Nih, tahu-tahu. Gaya MLA dengan beberapa perbedaan, saya jarang ya. Saya rata-rata apa sama IEEE yang sering saya pakai. Dengan beberapa perbedaan, perbedaan pertama adalah pada MLA jika penulis lebih dari satu, maka penulis bertambahlah yang ditulis pada bagian stasi diikuti dengan kata et al. Atau dan kawan-kawan. Nih, cara penulisan daftar pustaka, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau artikel atau jurnal, kalau diambil dari posting, kalau diambil dari buku teks, kalau diambil dari situs web. Di sini seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan Mendeley, semuanya sudah otomatis, teman-teman. Pengelolaan pustaka, beberapa pengelola pustaka antara lain Mendeley, Zotero. Saran saya jangan pakai Zotero ya, teman-teman ya. Kita pakai Mendeley dulu aja. Itu. EndNote, JabRef, Bebop. Berikut disediakan salah satu contoh pengelola pustaka, yaitu Mendeley adalah Mendeley adalah pengelola pustaka yang bisa diunduh secara gratis, baik untuk versi Macintosh maupun di Windows. Mendeley bisa menjadi add-on Microsoft Word. Jadi nanti ada di Microsoft Word kalian, ada tab di bagian reference kalau tidak salah. Untuk memudahkan pengelolaan dari artikel yang saya tulis, Anda perlu menggunakannya di Mendeley. Nah, nanti kalian bisa kunjungi. Oke, nah ini tampilan dari Mendeley, teman-teman ya. Stylenya tinggal dipilih. Itu. Oke, jangan sampai salah ya, teman-teman ya. Nanti Mendeley.com, terus kemudian download desktop new. Jangan sampai salah, nanti ada Mendeley reference gitu juga ada, teman-teman. Mendeley desktop yang kalian ambil. Baik, teman-teman, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini ya, teman-teman ya. Nah, itu saja ya, teman-teman ya, untuk pertemuan kita kali ini. Tinggal dilanjutkan lagi aja untuk tugasnya, teman-teman. Oke, saya akan coba cek terlebih dahulu untuk tugasnya di sini. Selesai kan? Halaman cover. Lihat di bab 1 ya, teman-teman ya. Tadi ada yang tanya, Pak, outline-nya di mana? Di sesi pertama itu ada yang namanya ini, panduan dan praktik penyusunan proposal. Nih, di sini. Ada semua kan? Tuh. Nih, cara bikin cover tuh kayak gini gitu. Atau ya ya terserah lah, ini ditulis atau enggak terserah yang ini ya. Ini terserah. Oke, tapi sebenarnya ini nggak perlu ditulis nih, teman-teman nih. Nih yang ini nih. Langsung aja ke judul. Terus bentuknya tuh segitiga, segitiga kebalik gitu, bentuknya lancip ke bawah gitu. Ini kan lancip nih, tuh. Iya kan, lancip kan ke bawah kan? Itu. Nih, name, nama, ini udah ada semuanya gitu. Kenapa masih ada yang tanya gitu kan? Ada semua, tinggal diikuti gitu, teman-teman. Kemudian saya balik lagi ke ke sini, terus kemudian ke sini, apalagi daftar isi bab 1 pendahuluan. Sebenarnya kalian kan bisa lihat sekarang nih gampang banget, teman-teman bisa tanya AI, tanya AI, tanya
Google, gitu kan. Ya agak heran aja gitu. Dulu pun saya juga kerja teman-teman, gitu. Saya kuliah nggak pernah beasiswa, saya kerja gitu. Dari SMA saya kerja teman-teman, gitu. Ya SMA itu saya dapat beasiswa ya teman-teman ya. Karena saya nggak punya uang untuk sekolah gitu. Saya sampaikan ke kalian aja, gitu. Dari SMA itu saya cari uang untuk bisa sekolah gitu kan. Sampai S2 tuh. Dan ya ada suatu hal yang harus kalian korbankan gitu kan. Maksudnya ya kalian tahu lah, nggak perlu kalian udah gede gitu teman-teman. Halaman cover, daftar isi, bab satu pendahuluan nih ya, seperti apa sih gitu. Nggak perlu saya bikinin gitu kan. Outline tuh kayak gimana kalian tanya Google itu udah banyak banget gitu. Tinggal kalian poles gitu. Jadi nggak serta-merta kalian ambil tuh dari Google langsung dapet gitu teman-teman. Dulu dosen saya itu cerita untuk dapetin jurnal referensi itu teman-teman tuh. Dia kan kuliah di Jepang waktu itu dulu dapat beasiswa. Itu dia nunggu berbulan-bulan teman-teman gitu. Satu judul doang tuh teman-teman. Kalau sekarang kan tinggal kalian ketik tuh di Google, nongol, muncul ya kan, semuanya kan, gampang banget gitu. Waduh Pak, saya kerja. Terserah kalian deh itu. Saya udah nyampein, saya udah bantu kalian. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 kajian pustaka landasan teori, kemarin sudah saya singgung, yang saya berikan catatan, mohon diperbaiki karena emang dari kampus kalian itu nggak langsung minta langsung direvisi ya. Misalnya saya ada 4 kelas atau 5 kelas, bayangkan aja, masa saya harus tiap kali eh, standby ngoreksi kalian terus kemudian saya harus send balik sih, gitu. Kerjakan secara serius gitu, teman. Saya ngasih nilai kalian itu jelek semua kan enggak? Tanya teman kalian, ada yang lebih dapat 90 juga ada, gitu. Kemudian bab 2 kajian pustaka ini ya, kerjakan ya. Bab 2 bab 3 terus kemudian wah ini udah nggak boleh kosong nih ya, harus ada semua nih. Kan kemarin masih ada kosong tuh. Ya kan? Bab 4 teknik analisis data kesimpulan. Saran saya ini teman-teman sebenarnya nggak perlu terlalu detail banget ya, karena ini masih dalam tahap proposal, tapi isi atau substansi dari yang kalian mau inginkan itu apa, yang kalian riset itu apa, supaya si pembimbing kalian ya atau saya itu bisa tahu gitu apa yang sedang kalian teliti gitu. Gak mungkin ini saya minta kalian langsung semuanya gitu kan, gak mungkin gitu teman-teman. Oke, karena ini bukan skripsi tapi ya proposal. Penekanan penelitian nih, oke, kayaknya udah semua nih ke sini ya teman-teman ya. Tadi saya masuk harus pakai ini ruang mahasiswa sih gitu teman-teman. Ulfa Bidarawati, kita cek dulu ya. Absen, excuse, late present. Ahmad Heri Mulyono. Hadir, Pak. Oh, terima kasih. Gatan Kevlan. Radia Pamukti. Hadir, Pak. Terima kasih. Resti Febrianti Saputri. Adriano Hadir, Pak. Fahlevi. Ismulah Jalaluddin. Fajar Saibani. Muhammad Junaidi. M. Lingga Abdul Latif. Hadir, Pak. Hadir. Terima kasih. Trilogi Wahyu. Hadir Pak, hadir. Terima kasih. Anissa Yasmin. Muhammad Rifki. Nurmalasari. Hadir, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman. Tadi seharusnya tadi ada berapa nih? Ini pada kemana sih? Lingga. Oke, Lingga deh saya iniin. Hadir, Lingga ya. Pak. Oh, Oh, Pak. Lingga udah ya. Siapa nih? Fajar saya benih. Saya panggil gak ada kan? Oke, saya iniin deh. Siapa lagi? Ahmad Heri. Udah, kita cek dulu.
Ahmad Heri udah. Cek dulu. Aduh, Lenovo siapa nih? Normal Azhar Resti Febrianti kayaknya udah tadi. Oke nih saya tuh kurang baik apa coba saya nih? Trilogi Wahyu. Oke, baik teman-teman itu aja dari saya. Nanti rekamannya bisa dilihat terus kemudian apa jangan lupa dikerjakan, nggak perlu panjang lebar terus kemudian maksudnya serius gitu kalian ngerjain ya kan sayang gitu kalian udah bayar mahal-mahal gitu kan untuk kuliah gitu terus kemudian kalian ngerjainnya asal nggak seperti itu juga teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menghadiri ya atau mengikuti kegiatan perkuliahan kita malam ini ya, semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman kalian. Saya kiri, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, Tidak baik. ada Pak. Baik, teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat Selamat malam Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat malam. Iya, selamat malam.